Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah memberikan nikmat kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa usia kita. Karena ada sebuah nasihat mengingatkan kepada kita, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Ketika Allah memberikan nikmat mata kepada kita bisa melihat, dan dengan nikmat mata bisa melihat tidak menjadikan mata kita semakin dekat kepada Allah, maka mata ini akan menjadi musibah di akhirat. Lisan yang bisa bicara tetapi tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, maka lisan ini akan menjadi musibah di akhirat. Karena setiap nikmat pasti akan ditanya Allah di akhirat. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka kita bersyukur kepada Allah, hari ini beberapa menit ke depan kita ingin menggunakan nikmat Allah di dalam kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan sedikit yang kita gunakan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah taala senantiasa limpahkan kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai jam 6:30 insyaallah. Kami ingin bersama-sama merenungkan tentang orang yang paling dekat kepada kita, orang yang paling kita cintai, seseorang yang paling kita sayangi, yaitu orang tua kita. Karena setiap kita insya Allah adalah seorang anak yang punya orang tua. Tapi tidak setiap orang adalah orang tua
karena ada seseorang menikah, lalu Allah tidak karuniai seorang anak. Maka setiap kita punya kewajiban untuk birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Urusan berbakti kepada orang tua saat orang tua kita masih hidup, insya Allah kita semua sudah memahami dengan baik. Dan insya Allah selama kita hidup bersama orang tua kita, kita pun sudah berusaha untuk berbakti kepadanya. Namun masalahnya yang penting berikut adalah apa yang masih kita lakukan jika hari ini ada di antara kita orang tuanya telah meninggal dunia. Apa yang masih saya dan kita semua lakukan agar ayah bunda kita yang telah dimakamkan mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya sampai nanti berjumpa kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yakin kita ingin ke surga dan berjumpa dengan orang tua kita. Kita ingin nantinya bersama ayah bunda kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang hari ini telah dimakamkan, adalah sering-sering berdoa untuk orang tua kita. Karena Nabi SAW telah memberikan nasihat penting kepada kita. Dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika saya dan kita semua wafat, jam 7 nanti wafat, semuanya enggak berguna. Harta, pangkat, jabatan enggak manfaat. Kecuali 3 hal. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Mungkin orang tua kita dulu tidak banyak sedekah jariyah. Mungkin orang tua kita dulu tidak punya kemampuan mengajarkan ilmu yang manfaat. Maka terakhir hanya tinggal anak-anaknya yang diharapkan oleh orang tua kita, yaitu dari doa-doa kita semua. Dan kenapa Nabi SAW menyampaikan doa seorang anak yang soleh untuk orang tuanya? Karena sesungguhnya ketika orang tua kita telah wafat, semua orang melupakan orang tua kita. Sebagaimana kita hari ini para jamaah, kita tidak pernah mendoakan teman-teman kita yang telah wafat setahun yang lalu, karena kita melupakannya. Kita tidak pernah mendoakan tetangga kita yang wafat 5 tahun yang lalu, karena kita telah melupakannya. Tetapi saya sangat yakin mustahil bagi seorang anak melupakan orang tuanya yang telah wafat walaupun 20-30 tahun yang lalu. Tapi kalau orang lain akan dilupakan, tetangga enggak diingat, teman pun enggak pernah mampir namanya di dalam pikiran kita. Tapi saya sangat yakin kita semua, yang orang tua kita telah wafat selama apapun masa lalunya, selalu kita ingat. Dan kalau kita ingat orang tua kita, maka hal pertama yang sering dan selalu kita lakukan adalah mendoakannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan rata-rata kita ketika mendoakan orang tua kita,
rata-rata berapa kali sehari? 5 kali. Betul. Kapan dilakukan? Sesudah sholat. Para jamaah rahimakumullah, mendoakan orang tua 5 kali sehari sesudah sholat itu adalah perkara yang biasa dilakukan kebanyakan orang. Sesuatu yang dilakukan rata-rata orang. Tapi seorang anak yang benar-benar mencintai orang tuanya, sungguh-sungguh menyayangi bapak ibunya yang telah meninggal dunia, dia tidak mencukupkan diri untuk mendoakan orang tuanya 5 kali sehari. Tetapi dia juga berusaha mendoakannya di waktu-waktu yang mustajab. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa seorang hamba, saat Allah Ta'ala mengijabah doa kita semua, di antaranya adalah antara adzan dan iqamah. Maka tanda seorang anak soleh yang mencintai orang tuanya, terutama bagi kita para bapak-bapak yang laki-laki, ketika kita benar cinta sayang orang tua kita, ketika sholat fardu 5 waktu, insya Allah kita tidak akan terlambat masbuk sholat, atau menunggu iqamah, atau menunggu adzan. Tetapi seorang anak yang soleh, yang cinta bapak ibunya, ketika sholat 5 waktu, berusaha datang sebelum adzan, untuk dia bisa mendapati waktu antara adzan dan iqamah. Dan yang dia lakukan antara adzan iqamah, karena dia tahu ini waktu mustajab, dia angkat tangannya, dia membaca doa untuk ayah bunda yang dia cintai. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memohonkan ampun untuk orang tuanya, karena dia ingin orang tuanya yang manusia biasa, yang ketika hidup pernah melakukan kesalahan, semua dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kesalahan ayah bundanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia ingin orang tuanya langsung mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang luar biasa adalah dia berusaha untuk mendoakan orang tuanya di waktu-waktu yang mustajab, karena dia ingin doanya benar-benar diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi waktu mustajab? Sepertiga malam terakhir, saat kita sholat tahajud. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan misalnya para jamaah punya anak-anak remaja yang misalnya nanti malam kita tidur, lalu jam 4 kita bangun, kita ingin sholat tahajud. Dan kita setelah bangun, kita ingin pergi kamar mandi, ingin wudhu. Tiba-tiba kita penasaran dengan anak kita yang masih remaja. Kira-kira apa yang dilakukan anak kita jam 4? Tiba-tiba kita orang tua penasaran, lalu ingin melihat anak kita di kamarnya dari lubang kunci kamarnya. Tiba-tiba
Bapak Ibu semua melihat anaknya sedang sholat tahajud tanpa dibangunkan. Rasakan tiba-tiba anak-anak kita tahajud tanpa disuruh orang tuanya. Dan di akhir tahajudnya, anak remaja kita mendoakan kita. Anak kita mengangkat tangannya. Dan dengan surah lirih, kita dengar anak kita mendoakan kita, Robbi gfirli. Ya Allah, ampuni dosa orang tua saya. Ya Allah, hapuskan kesalahan bapak ibu saya. Ya Allah, rahmati orang tua saya. Siapa orang tua nggak nangis bapak ibu? Ya. Siapa orang tua nggak bahagia? Siapa orang tua nggak terenyuh hatinya ketika dia menyaksikan anak remajanya mendoakannya? Anak remajanya memohonkan ampun untuk ayah ibunya di saat-saat yang mustajab, pada waktu yang Allah kabulkan doa hambanya. Saya yakin kita semua pasti akan bahagia luar biasa jika punya anak yang senantiasa tahajud dan mendoakan orang tuanya. Begitu pula lah Bapak Ibu rahimakumullah. Hari ini semua teman Bapak Ibu kita melupakan orang tua kita. Sebagaimana kita melupakan teman-teman kita yang telah wafat. Hari ini semua tetangga ayah ibu kita melupakan ayah ibu kita. Hanya anak-anaknya yang diharapkan oleh orang tuanya. Dan kenapa penting kita mencarikan waktu mustajab untuk orang tua kita? Karena dahulu para jamaah rahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita mengistimewakan kita di atas semua kepentingannya. Bayangkan para jamaah rahimakumullah. Saya insya Allah masih ingat ketika saya kecil. Dan Bapak Ibu insya Allah juga pasti sangat ingat. Ketika kita kecil, para jamaah, jam 4 kita nangis. Bapak Ibu kita bangun, menahan kantuknya demi kita yang dicintainya. Jam 3 malam kita ngompol, orang tua kita bangun, ditahan kantuknya demi anaknya. Jam 2, jam 1, jam 12 kita belum bisa tidur, kita sakit, kita rewel, lelah payah ditahan, kantuk ditahan, semuanya ditahan, kelelahan, kepayahan demi kita anaknya, demi kita yang dicintai Bapak Ibu kita, demi kita yang disayanginya. Semuanya dikorbankan demi anaknya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pilihkan waktu istimewa untuk orang tua kita. Mari kita berusaha untuk mendoakan orang tua kita di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Antara adzan iqamah, maka para laki-laki berusaha datang ke masjid sebelum adzan. Berusaha kita sholat tahajud dan doakan orang tua kita. Saat kita sedang sujud, perbanyak doa untuk ayah ibu kita. Saat turun hujan, karena hari ini musim hujan, maka itu saat yang sangat penting, waktu yang sangat berharga.
kesempatan emas untuk mendoakan orang yang paling kita cintai, yaitu orang tua kita. Berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Berikan paling istimewa untuk ayah bunda kita. Sebagaimana orang tua kita mengistimewakan kita di atas semuanya. Yang kedua, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan bermanfaat dan membahagiakan orang tua kita adalah jika kita sebagai seorang anak selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beramal soleh. Karena sesungguhnya hari ini orang tua kita sudah tidak bisa lagi sholat karena telah dimakamkan. Hari ini orang tua kita sudah tidak bisa lagi membaca Al-Quran karena telah meninggal dunia. Saat ini ayah bunda kita tidak bisa lagi puasa untuk mendapatkan pahala karena mereka telah dikuburkan. Ada seseorang yang bisa memberikan pahala kepada orang tua kita, yaitu dari anak-anaknya. Nabi SAW bersabda, "Inna min atyabi ma akal rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Sesungguhnya makanan terbaik seseorang adalah makanan hasil jerih payahnya sendiri, dan anak adalah hasil jerih payah orang tua. Anak adalah hasil kelelahan ayah ibunya. Karena anak adalah hasil jerih payah orang tua, kelelahan ayah ibunya, maka setiap ibadah dan amal soleh anak, pahalanya pun otomatis nyampai dinikmati bapak ibunya. Hadis ini hampir sama persis maknanya dengan aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kalau misalnya para jamaah rahimakumullah, ada seseorang mengajari orang lain tentang urusan sholat, dan yang diajari ini memahami dari yang mengajari ini urusan sholat dari awal sampai akhir, lalu dia selama hidupnya sholat karena ilmu yang diajarkan oleh gurunya, kelelahan gurunya, kepayahan gurunya ini akan mendapatkan buah manis dengan pahala yang didapat oleh seseorang yang diajarinya selama hidup. Maka selama yang diajari ini mengerjakan sholat selama hidupnya, sang guru selalu mendapatkan pahala mengalir terus menerus karena ilmu yang bermanfaat. Begitu pula lah orang tua kita sesungguhnya telah mengorbankan semuanya demi kita anak-anaknya. Orang tua rela sakit demi anaknya. Bapak ibu kita rela lelah demi anaknya. Orang tua kita siap sakit demi kita, anaknya. Maka semua amal kebaikan anak itu pahalanya pasti nyampe kepada orang tuanya tanpa si anak meniatkan amal ibadah itu untuk orang tuanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan
sebuah cerita. Kira-kira 8 tahun yang lalu. Saat itu bapak saya masih hidup. Ketika itu anak saya masih 3. Sore hari, jam 4 kira-kira. Istri saya sedang keluar rumah. Anak saya di rumah sedang tidur semua. Tiba-tiba emak saya, kalau saya manggil ibu itu emak, nama yang sangat indah selalu hadir di telinga saya. Seseorang yang paling saya cintai. Seseorang yang pengorbanannya luar biasa kepada saya. Mak saya ketika itu usianya kira-kira 62 tahun. Dan saya 10 bersaudara. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang wanita, anaknya 10, hidup merawat sendirian anak-anaknya, tanpa pembantu seorang pun. Ya. Tanpa ada kulkas, tidak ada setrika listrik, tidak ada kompor gas, ya. Tidak pempes, ini semuanya serba manual. Merawat 10 anaknya sendirian. Usia 62 tahun, usia yang cukup tua. Emak saya berjalan dari rumahnya ke rumah saya, yang jaraknya kira-kira 200 meter. Dengan usia 62 tahun, jalannya sudah tertatih-tatih. Karena lelah untuk mengurusi anak-anaknya yang 10 itu. Jalan tertatih-tatih ke rumah saya, perlahan-lahan. Gitu. Bukan saya ke rumah emak saya, tapi emak ke rumah saya. Ini bayangannya, tanda sayangnya seorang ibu kepada anak. Tanda seorang ibu yang cinta kepada anaknya. Ini luar biasa sayangnya kepada saya. Lalu emak saya masuk rumah saya. Setelah emak saya masuk rumah saya, emak saya duduk di kursi. Dan saya duduk di lantai. Saya dan emak mulai ngobrol, bincang-bincang tentang bapak saya, ngobrol tentang saudara-saudara saya, ngobrol tentang banyak hal. Sampai suatu titik, saya pegang tangan emak saya yang keributan itu. Saya pegang tangan beliau. Saya pandang wajah beliau yang kulitnya sudah keriputan. Lalu saya sampaikan satu kalimat kepada mak saya. Saya manggil kepada beliau, para jamaah. Mak, saya bilang, satu saja mak yang saya inginkan dalam hidup ini terbesar. Saya ingin ke surga bersama emak dan bapak. Tiba-tiba emak saya nangis, Pak. Jatuh air matanya. Saya ulang kedua kali lagi untuk emak saya. Emak, saya ingin ke surga bersama emak dan bapak. Tambah nangis emak saya hari itu.
semakin banyak air matanya jatuh di pipi beliau. Sampai ketiga kalinya saya sampaikan kepada mak saya, "Mak, kalau nanti kita ketemu di surga, saya yakin, Mak, surga emak dan bapak jauh lebih mulia daripada surga saya. Surga emak akan jauh lebih tinggi daripada surga saya. Karena semua amal ibadah saya, pahalanya bapak emak dapatkan. Semua sholat saya, bapak emak dapatkan pahalanya. Semua puasa saya, bapak emak dapatkan pahalanya. Semua bacaan Quran saya, bapak emak dapatkan pahalanya." Dan hari itu mak saya tambah nangis. Basah wajahnya dengan air mata. Dan hari itulah ketika usia saya 40 tahun, saya melihat emak saya begitu bahagia luar biasa. Karena saya bisa membayangkan emak saya telah melihat surga di depan wajahnya. Emak saya telah melihat surga di depan wajahnya. Bayangkan para jamaah, saudara saya 10. Kalau semua saudara saya dikasih usia sholat 50 tahun, berarti pahala yang didapatkan bapak emak saya 500 tahun. Siapa hari ini ada manusia usia 500 tahun? Tidak ada, Pak. Tidak ada sama sekali. Tapi ada orang tua yang bisa mendapatkan pahala sholat 500 tahun. Dari mana? Tentu dari anak-anaknya yang senantiasa sholat istiqomah 5 waktu selama 50 tahun. Kalau seandainya kita anak-anaknya dikasih kesempatan setahun sekali saja misalnya khatam Quran, maka pahala untuk bapak mak saya 500 kali khatam Quran. Kalau semua anak-anaknya dikasih kesempatan Allah Ta'ala berpuasa Ramadan 50 tahun, maka pahala untuk bapak mak saya 500 kali Ramadan. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika para jamaah duduk di sini ngaji bersama, taklim bareng, maka bayangkanlah hari ini, detik ini yang mendapatkan pahala dari kita semua tidak hanya kita sendiri, tapi orang tua kita yang telah dimakamkan. Ya. Bapak ibu kita yang telah wafat pun mendapatkan pahala dari duduknya kita hari ini. Karena kesolehan kita hari ini salah satunya karena orang tua kita. Ibadah yang kita lakukan hari ini salah satunya karena nasihat bapak ibu kita dulu. Kita bisa beribadah begini karena doa-doa orang tua kita dulu agar kita menjadi anak yang soleh. Maka pada jamaah rahimakumullah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah dan carilah ibadah yang pahalanya besar. Misalnya ketika kita sholat,
terutama yang laki-laki. Usahakan jangan pernah sholat sendirian di rumah. Terlalu pelit seorang anak laki-laki sholat di rumah, karena dia hanya memberikan pahala satu. Sholatlah berjamaah di masjid, dan berilah pahala terbesar untuk orang tua kita. Dan kenapa kita sholat jamaah subuh di masjid ini? Karena kita ingin memberikan pahala terbaik untuk orang tua kita. Mungkin di antara kita para jamaah rahimakumullah, juga saya menyadari sama. Siapa di antara kita yang pernah memberikan uang kepada orang tua kita sehari 100 juta? Gak ada kan? Siapa yang pernah memberikan orang tua kita uang sehari 10 juta rutin tiap hari? Gak ada kan? Atau misalnya 1 juta tiap hari rutin, siapa? Gak ada. Tapi ada seseorang yang memberikan kepada orang tuanya sesuatu yang lebih berharga daripada uang 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, yaitu seorang anak yang setiap hari sebelum subuh dia sholat 2 rakaat. Karena Nabi kita SAW sampaikan, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka seseorang yang dia senantiasa istiqomah salat 2 rakaat sebelum subuh, sesungguhnya dia telah memberikan kepada orang tuanya sesuatu yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Inilah perkara penting yang harus kita lakukan untuk orang tua kita, untuk bapak ibu yang kita cintai, untuk orang tua yang kita sayangi, sebagai bentuk birrul walidaini. Sehingga mudah-mudahan dengan doa-doa kita, sebanyak apapun kesalahan orang tua kita, Allah mengampuninya. Dan kita bisa memberikan pahala terbaik untuk orang tua kita. Sehingga orang tua kita nantinya mendapatkan surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para jamaah rahimakumullah, sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita selamat bersama di dunia sampai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Rajab yang mulia, ini rumah Allah yang penuh berkah, di majelis yang insya Allah dihadiri ribuan malaikat. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah, warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami yang ada di masjid ini. Sebanyak apapun dosa-dosa kami, ampuni ya Allah. Sehina apapun kami dengan semua masa lalu kami yang hitam, ampuni ya Allah. Ya Allah, ampuni semua kesalahan kami yang sengaja maupun tidak. Hapuskan kesalahan kami yang besar sampai yang kecil ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini orang tua kami masih bersama kami, mudahkan kami berbakti kepadanya. Ringankan kami membahagiakan orang tua kami.
Berikan kepada orang tua kami sisa usia yang berkah ya Allah. Berikan kepada orang tua kami sisa umur yang berkah, kesehatan yang berkah. Mudahkan mereka beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan sisa usia kami menyusahkan orang tua kami. Jangan jadikan sisa umur kami membuat mereka menderita lagi ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini ada di antara kami orang tuanya telah wafat, ampuni semua dosanya. Ampuni seluruh kesalahan orang tua kami. Ampuni semua dosa-dosa orang tua kami. Jadikan kuburnya sebagai taman surga ya Allah. Jadikan makam orang tua kami tempat istirahat terbaik buat mereka ya Allah. Berikan cahaya di makamnya ya Allah. Luaskan kubur orang tua kami. Terima semua amal kebaikannya. Dan jadikan amal baik orang tua kami teman terindah di alam kuburnya ya Allah. Terima semua amal kebaikan orang tua kami. Terima semua ibadahnya ya Allah. Dan jauhkan orang tua kami dari siksa kuburnya. Selamatkan orang tua kami dari azab kubur ya Allah. Rahmati orang tua kami. Cintai bapak ibu kami. Bahagiakan orang tua kami ya Allah di alam kuburnya. Dan maafkan kami anak-anaknya yang belum bisa membahagiakan orang tua kami. Ampuni kami yang belum bisa membahagiakan orang tua kami. Cintai bapak ibu kami sebagaimana cintanya mereka kepada kami sejak kami kecil ya Allah. Sebagaimana sayangnya mereka kepada kami sejak kami kecil. Ya Rahman, Ya Rahim, ijabah doa kami ya Allah. Terima doa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami orang tua terbaik untuk anak-anak kami. Orang tua yang bisa memberikan teladan terindah untuk anak-anak yang kami cintai. Orang tua yang bisa membimbing anak-anak kami